Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini. Diucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan shalawat disertai salam kepada alam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini ada dua agenda yang akan kita laksanakan. Mohon maaf sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala SMKN 113 Kota Kampar, kemudian menghormati Bapak Ibu Majelis Guru, Tata Usaha, Pegawai SMKN 113 Kota Kampar. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu pengimbasan modul 1.4 terkait materi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 6 yang berasal dari SMKN 113 Kota Kampar. Baiklah, mudah-mudahan acara kita bisa berjalan lancar dan marilah kita baca basmalah mengawali acara kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kami persilakan kepada Ibu Winnie Anggrani Sari, SPD, untuk menyampaikan pengimbasan materi modul 1.4 terkait budaya positif. Kepada Ibu Winnie, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa sama-sama hadir di acara kita hari ini, yaitu pengimbasan atau diseminasi dari modul yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak, yaitu mulai dari submodul 1.1 sampai submodul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Selawat beserta salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya, lupa yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu Majelis Guru yang bisa hadir atau berkesempatan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kita pada hari ini. Di sini saya di depan bukan seolah menggurui ya. Kebetulan saya ada kesempatan untuk menimba ilmu dan di sini saya membagikannya sama-sama. Di sini sebelum saya memulai untuk berbagi, ada beberapa hal yang ingin saya berikan sebagai ice breaking untuk kita lebih semangat ke depannya dalam pengimbasan ini. Yang pertama di sini boleh Bapak Ibu tengok. Apakah jelas? Sangat jelas ya Bapak Ibu. Untuk yang di depan boleh Bapak Ibu tengok. Silakan Bapak Ibu baca dan dijawab boleh. Saya kasih kesempatan waktu sekitar 10 menit. Apakah kira-kira dari jawaban yang ada di depan ini? Silakan Bapak Ibu.
Nah, di sini ada kita membayangkan ya, seandainya kita adalah seorang supir bus, yang mana pada pemberhentian pertama masuk 6 orang, kemudian pada pemberhentian kedua keluar 3 orang, dan masuk 5 orang. Pemberhentian ketiga 2 orang, penumpang keluar dan 7 orang masuk. Nah, pertanyaannya berapakah usia sang pengemudi dan apa warna bajunya? Nah, saya kasih kesempatan dulu untuk 1 orang pertama. Siapakah yang kira-kira yang bisa? Ini kita jangan terlalu serius ya Bapak Ibu. Boleh nanti keluarkan oret-oretnya, boleh. Nah, boleh keluarkan oret-oretnya, tambah-tambahkan boleh. Siapa yang bersedia memberikan tanggapannya? Boleh Bu Siti Aminah? Sebenarnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, sepertinya pertama basic saya bukan matematika, jadi ini analisanya bukan dari orang matematika ya. Dan sepertinya setelah saya lihat ini antara pertanyaan dengan pernyataannya itu nggak nyambung ya. Tapi boleh juga jawabannya berarti nggak nyambung. Boleh, terserah Bapak Ibu. Ya. Nah, Berapa usia sang pengemudi? 38 tahun. alasannya? Alasannya tunggu bukan nanti mungkin alasannya ya. Oh, boleh. Ya lanjut simpan. Apa bajunya? Bajunya hitam. Ya. Belum ada alasannya ya? Iya. Nah, terima kasih Bu Siti Aminah. Di sini Bu Siti Aminah menyatakan kalau usianya itu 38 dan warna bajunya itu adalah hitam. Nah, ini kebetulan saya guru matematika ya, jadi saya suka dengan angka-angka. Jadi kalau seandainya nanti jawabannya berbeda boleh saja, karena Boleh diulang. tidak boleh Ibu. Ada kesempatan itu. Nah, boleh. Nah, ada Bapak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nadia. Saya membuat tambahan kata 6 ya. Fokus saja kepada pertanyaan ini. Bayangkan Anda selalu supir bus. Pertanyaannya berapa usia sang pengemudi? Usia saya tadi 48 tahun. Dengan baju saya bagaimana hari ini? Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Tri yang telah memberikan jawabannya. Jadi intinya apa Bapak Ibu dari pertanyaan atau ice breaking saya yang pertama ini? Kita jangan terfokus ke dalam soal yang terlalu panjang atau berbentuk uraian. Kita fokus ke pertanyaannya dan inti atau pertanyaan pemantik ya. Kalau seandainya kita guru itu nanti ada namanya pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan awalnya itu, bayangkan Anda seorang supir bus. Jadi kita menghayal diri kita sendiri. Jadi terserah berapa angkanya di situ diterangkannya, terserah. Intinya pertanyaannya kan berapa usia sang pengemudi? Ya usia kita sendiri. Kemudian warna bajunya juga warna baju kita sendiri. Nah, ini ada satu lagi. Untuk semoga nanti setelah gotong royong ini semangat untuk berbaginya ya Bapak Ibu. Nah ini, lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Kemudian kenapa mobil berhenti di lampu merah? Minuman apa yang paling murah di warteg? Kemudian binatang apa yang jago berenang? Jika seekor kuda menghadap barat laut, ekornya menghadap kemana? Jadi boleh silakan dulu sambil ditengok-tengok pertanyaannya, simpan pertanyaannya. Boleh dicatat juga sambil nanti karena ada 5 pertanyaan mungkin tak ingat nanti kalau seandainya langsung disampaikan, boleh Bapak Ibu catat dulu. Nanti saya kasih kesempatan juga 2 orang Bapak Ibu untuk memberikan pernyataannya. Terima kasih.
Boleh? Ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama, lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Lampu merah, kuning, hijau. Oke, berarti ada 3 lampu. Iya. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Kenapa mobil berhenti? Saya tadi. Ya, boleh. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Karena direm. Kemudian pertanyaan ketiga. Minuman apa yang paling murah di warteg? Minuman bening. Oke, lanjut. Yang nomor 4. Binatang apa yang jago berenang? Bebek. Bebek. Kemudian, jika seekor kuda menghadap barat laut, ekornya menghadap kemana? Bawah. Ke bawah. Ke bawah ya. Oke, ke bawah. Ya, itu. Ada lagi? Terima kasih Bu Siti Aminah. Ada lagi satu orang, saya harapkan untuk berbagi pendapatnya. Boleh, siapa yang mau? Boleh Ibu Fani? Langsung saja untuk pertanyaan pertama, lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Lampu apa yang ada di persimpangan jalan itu lampu merah, kuning, hijau. Oke, Yang kedua, kenapa mobil berhenti di lampu merah? ya, Sama mobilnya karena jerem. oke, Yang ketiga, minuman apa yang paling murah di warteg? Beras. oke, Kereta apa yang paling jago berenang? Ikan. oke, ikan. Lanjut, Jika seorang seekor kuda menghadap barat laut, ekornya menghadap ke bawah. Oke. Nah, untuk jawabannya di sini sudah juga saya ketikkan. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Lampu merah, kuning dan hijau ya. Betul. Nah, untuk yang keduanya itu lampunya karena direm. Ya, karena walaupun apa warna lampunya, kalau tidak direm dia tidak akan berhenti. Itu logikanya Bapak Ibu. Kemudian air yang paling murah itu adalah bening. Hati-hati, kadang kita membedakan antara bening dan putih itu. Nah iya, termasuk berarti kan aqua gelas itu termasuk air mineral. Nah karena kita ini sering menyatakan kalau air bening itu adalah air putih, sementara putih itu seperti kertas ini atau air susu. Nah air susu ini mahal sekarang ya Bapak Ibu. Nah kemudian, nah kalau berenang itu ikan itu memang dia berenang. Jadi kalau ikan mah memang menyelam, berarti intinya yang pandai berenang itu adalah binatangnya bebek, karena ikan itu udah kodratnya dia berenang. Dia menyelam, tidak berenang. Jadi kalau bebek itu dia bisa berenang, berarti mengambang dia ya. Tidak pernah kan kita menengok ikan yang hidup itu mengambang. Nah, kemudian kalau ekor kuda tadi mau kemanapun dia menghadap, ekornya akan selalu ke bawah. Jadi tidak tergantung arahnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sedikit ice breaking dari saya. Nah, ini kita masuk ke materi yang intinya, yaitu tentang elaborasi pemahaman ya. Di sini elaborasi pemahaman tentang modul titik 14, yaitu budaya positif. Ini dia. Yang mana nanti pada budaya-budaya positif ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi dan keyakinan kelas. Kemudian ada yang keempatnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi dan posisi kontrol, dan pada segitiga restitusi. Ini materi saya kali ini, kenapa kami sepertinya dipilih ini, karena ini banyak efeknya kepada kita pembelajaran baik di dalam kelas maupun sebagai seorang guru di sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebagai seorang pendidik atau pengajar di sekolah kita. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu ini dia diawali dengan perubahan paradigma. Nah, seandainya Bapak Ibu, ini misalnya nanti ya ada si A, ada si B, itu tidak akan sama persepsinya. Misalkan ini dia, ada A dan temannya, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan ada benda sesuatu yang sangat berharga untuk kita atau kita genggam.
Nanti jika ada kawan lainnya yang si A atau si B itu mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara atau merayu kita untuk memberikan benda tersebut ke kita. Nah, bisa membujuk, menghardik, mengancam, merayu, apapun lah itu, apa yang akan terjadi? Nah, ini perlu penekanan karena tidak semua jawaban kita akan sama, karena kita punya trik sendiri, punya alasan-alasan tersendiri. Kadangkala ada seseorang itu yang mementingkan egonya, yang tidak akan membuka, dan dia bermaksud itu adalah prinsipnya. Jadi tidak akan pernah membukanya walaupun rayuan apapun, ancaman apapun yang diberikan kepada orang tersebut tidak akan mengubah prinsip awalnya. Ada orang, sebagian orang yang dia mempunyai alasan tersendiri, misalnya dengan melihat subjek atau orangnya yang melakukannya atau objeknya. Misal dia mungkin menengok atau kondisinya, mungkin seperti kita memegang uang. Ini yang genggaman kita ini uang. Uang ini kita tidak pernah ingin meminjamkan kepada seseorang. Kita menganggap ini tabungan saya, tidak akan pernah diganggu gugat oleh siapa saja orangnya, bahkan mungkin oleh keluarga kita sendiri. Tapi di satu sisi, karena ada satu orang teman yang sangat membutuhkan, ada tersirat hati nuraninya kasihan atau rasa yang lainnya. Jadi bisa saja dia akan memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Jadi tindakan yang akan kita lakukan itu akan berbeda masing-masing orang. Jadi tidak kaku. Jadi kita harus tahu apa dasar-dasar dari nilai-nilai yang positif itu. Nah, ini nanti yang akan saya paparkan satu-satu tentang disiplin positif itu. Ada di sini nanti teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, nanti di sini pembagian-pembagiannya ada posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia juga, semuanya akan saya paparkan satu persatu. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mungkin kata disiplin ini, sehari-hari kita anggap disiplin itu adalah merupakan suatu acuan kita dalam mendidik peserta didik kita. Kadang-kala kita menyampingkan maksud disiplin itu sendiri. Kalau menurut kita selama ini, mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan. Ada sebagian kita menganggap disiplin itu suatu kekangan ya, atau suatu aturan yang wajib dilaksanakan oleh peserta didik kita. Nah, sementara disiplin itu sendiri maknanya itu berarti, ini dari bahasa Latin ya, yang disiplina, yang berarti adalah belajar. Makna dari asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain. Jadi sering ini yang kita jumpai. Jadi semoga nanti ke depannya dengan acara berbagi ini sama-sama kita mengubah pola pikir kita dan mengubah cara kita samakan untuk menghadapi peserta didik kita ke depannya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal itu. Sifat-sifat positifnya yang manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ada setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dinyatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984. Kemudian di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, diyakini seseorang maka memotivasi intrinsiknya. Jadi nanti sedikit tersinggung di sini ada motivasi intrinsik. Berarti dari dalam. Jadi nanti ada motivasi itu intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ekstrinsik itu yang berasal dari luar. Ini akan saya bahas juga nantinya. Jadi sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dulu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikannya di sini adalah semuanya yang akan kita lakukan ini nantinya akan berkesinambungan dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila kita itu apa-apa saja? Nah, bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian mandiri, kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dia. Jadi intinya yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah profil pelajar Pancasila, yang mana dalam profil itu nanti tercakup nilai-nilai. Banyak itu nilai-nilainya. Misalnya nanti
seorang guru itu nanti dia bertanggung jawab, ada nilai, ada peran. Jadi nanti semuanya itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia yang tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusinya. Nah, teori motivasi seperti saya singgung tadi ada dua motivasi. Yang pertama itu eksternal dan internal. Jadi kalau eksternal itu dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia keinginan itu hanya karena orang lain. Berarti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, dia berarti ada istilahnya ada sesuatu di ujungnya gitu. Jadi tidak berdasarkan atas hati nurani sendiri. Dia mungkin takut karena dimarahi oleh guru, dia nanti pokoknya intinya dia menghindari ketidaknyamanan, takut atau menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, seperti nanti dia ingin melakukannya karena dia ingin mendapatkan sejenis imbalan-imbalan dari guru atau orang lain atau institusinya. Seperti kita guru pun ini termasuk motivasi eksternal, misalnya nanti dapat pujian dari Pak Tri, oke lah kita nanti cari sesuatu yang menyenangkan Pak Tri. Jadi intinya karena orang lain. Jadi beda dengan intrinsik tadi atau internal tadi, itu dari dalam. Jadi tujuannya itu disiplin positif untuk intinya dari menghargai dirinya dulu. Jadi ini intinya nanti saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Jadi ada ke dirinya, ada pertanyaannya. Jadi ujung-ujungnya nanti dia akan mandiri melaksanakannya dan bertanggung jawab untuk sampai penyelesaiannya. Nah, ini merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya kita ini harus setidaknya menjadi contoh, action kita dulu. Jangan sekedar seperti ini A B C Z gitu. Jadi intinya kita memulainya dari diri atau jadi sebagai seorang suri tauladan yang baik, baik itu sebagai guru atau sebagai rekan sejawat atau sebagai di dalam masyarakat pun nanti kita harus memulainya dari diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, kemudian di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukum. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, inilah yang namanya dorongan eksternal tadi. Nah, ini dia adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi nanti kalau dihukum oleh penghargaan, inilah kira-kira yang akan terjadi. Kemudian di sini ada dihukum oleh penghargaan, itu dapat penghargaan menurunkan kualitas. Jadi bisa jadi karena dia cuma menuntut atau dia nanti ada targetnya itu penghargaan, jadi dia terserah saja membuatnya. Jadi tidak dengan sepenuh hatinya. Jadi dia karena kualitasnya otomatis tidak sepenuh kalau seandainya kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini dia. Kemudian ada penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini bentuk program kebajikannya, apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini beri dukungan secara khusus. Ini boleh kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi untuk dia lebih merasa diapresiasi, berilah dukungan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, misal dengan kata-kata kita, merasa bangga atau sebagainya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid, jadi tidak terfokus ke murid yang tertentu saja, misalnya mentang-mentang dia karena murid dia pintar atau berprestasi lainnya. Jadi tidak seperti itu, jadi kita tetap ke semua siswa kita tanpa membeda-bedakan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, jangan sekali saja, karena kadang-kala kita yang konsisten ini, saya sendiri pun mengakui untuk konsisten inilah yang jarang ya, yang susah untuk kita laksanakannya. Kadang-kadang kita melakukannya sekali ini atau nanti semester depan. Seharusnya kita harus konsisten, jadi sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Kemudian fokus kita pada prosesnya, bukan sekedar hasil akhir yang kita nanti, tapi prosesnya itu kita harus fokus.
Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, misal di sini, ini salah satu kalimatnya saja. Misalnya di pembuka, oh kemarin saya perhatikan Ananda seperti ini, misalnya. Jadi atau nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ini cuma sekedar kata-kata biasa saja. Bisa saja nanti Bapak Ibu kembangkan kata-katanya. Yang penting nanti contoh atau pengakuannya itu yang berhubungan dengan kebajikan. Misalnya di contoh situasinya, misal pada saat mengenal murid baru di kelas kita, apa yang kita kerjakan. Jadi ini hanya sebatas contoh kalimat dari saya. Nah, kemudian ini tindakan guru. Nah, boleh Bapak Ibu baca dulu. Menurut Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, tindakan seperti ini apakah hukuman atau konsekuensi? Jadi kita harus tahu dulu ya beda hukuman dengan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu hukuman itu seperti apa dan konsekuensi itu seperti apa? Boleh nanti di sini sambil menjawab boleh. Boleh? Silakan Bu Siti Aminah. Baik. Ya baik, untuk hukuman kalau menurut saya itu bersifat beragam. Dimana ketika anak melakukan kesalahan kita langsung, oh silakan kamu keliling lapangan 2 kali, itu hukuman. Kalau konsekuensi kita kembalikan perbuatan salah tadi terhadap tata tertib yang sudah ada, yang sudah berlaku di sekolah. Umpamanya mereka terlambat. Oke, kamu tahu kamu terlambat, sehingga apa konsekuensinya kalau biasanya kalau terlambat kan sudah ada aturan. Ya, terima kasih. Jadi intinya, kalau hukuman itu dia lebih ke dalam bentuk mendadak pertama, oke. Yang kedua itu lebih ke dalam bentuk yang ujung-ujungnya nanti tindakan itu akan membuat seseorang yang dihukum itu akan merasakan sakit. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui, hukuman itu tidak hanya berupa fisik, Bapak Ibu. Jadi lari 100 lapangan bukan sekedar fisik. Jadi dia berbentuk fisik dan universal. Universalnya maksudnya apa? Ucapan kita itu kadang-kadang menjadi hukuman bagi seorang siswa kita. Jadi tolong tengok di sini dulu manakah menurut Bapak Ibu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, konsekuensi itu seperti sudah dinyatakan tadi, jika dia melanggar, dia akan tahu apa yang menjadi konsekuensinya. Jadi dia sendiri Bapak Ibu yang akan mencari konsekuensi untuk dirinya tanpa kita perlu untuk menanyakannya. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang misalnya nanti dilanggarnya dia tahu apa yang akan terjadi ke dia selanjutnya gitu. Jadi bukan berbentuk hukuman langsung. Jadi siapa Bapak Ibu yang bisa untuk yang tindakan guru ini? Yang pertama misalnya ini ya saya contohkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya seperti ini, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, ada yang bilang ini hukuman, ada yang bilang ini konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi nanti dia akan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid kan disuruh untuk mengenakan sepatu hitam. Ini ada sedikit yang tertinggal. Ada seorang murid yang melanggar, misalnya diharuskan pakai sepatu hitam tapi dia tidak pakai sepatu hitam, kemudian dihukum seharian tidak memakai sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, berarti ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah, ini jawabannya sudah saya buatkan. Nah, itu dia. Yang mencatat 100 kali kalimat itu hukuman. Karena ini ujung-ujungnya secara fisik dia kan ini ada lelahnya, capeknya gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan sudah pasti itu hukuman. Kemudian push up sudah pasti hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu kan kesalahan dia yang secara langsung dia ganti, berarti itu konsekuensinya kan. Nah, kemudian membersihkan tumpahan meja juga konsekuensi. Kalau untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini kalau 2 kali ini rasanya tidak terlalu berat, dan karena terlambatnya 10 menit dan sudah ini disepakatinya, berarti ini termasuk salah satu konsekuensi. Nantilah pertanyaannya, Bu. Nah, ini dia kalau hukuman dan konsekuensi tadi. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman itu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau hukuman itu membuat anak sakit atau fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Kemudian anak akan membenci kedisiplinannya. Jadi ini efeknya. Dan anak akan merasa terpaksa. Jadi karena hukuman ini ada berupa paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri dan konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, sementara untuk konsekuensi itu, sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi anak menghargai disiplin di akhirnya. Kemudian ada stimulus dan tanggapan, dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian di sini ada konsep diri yang baik. Nanti ujung-ujungnya dengan konsekuensi ini dia tahu apa konsekuensi dari pelanggaran yang telah dia lakukan. Nanti akan muncul konsep dirinya yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Nah, itu tadi maksudnya kenapa saya nyatakan yang pertama ini. Pasti Miss Amina menyatakan kalau lari itu merupakan hukuman. Nah, kemarin ini banyak juga yang kelirunya di sini, tapi kembali ke konsekuensi itu dia kehilangan hak untuk sementara saja. Kalau untuk yang lainnya itu dia akan kehilangan haknya secara penuh, bisa dinyatakan demikian. Nah, ini untuk identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau kita di hukuman, kalau kita memberikan hukuman itu tergolong kepada identitas gagal. Sementara kalau untuk identitas sukses itu disiplin, dia akan tahu konsekuensinya. Jadi dari konsekuensi ini akan kita lakukan semacam pendekatan ke anak, yang mana nanti ini di akhirnya ada restitusi. Jadi restitusi ini nanti termasuk ke dalam identitas sukses atau disiplin. Nah, ini ya, karena sudah saya singgung tadi apa itu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka lagi dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kemudian nanti murid itu akan tahu dengan kesalahannya sendiri di ujungnya tanpa kita memberitahunya. Jadi dengan pendekatan ini nanti kita akan melakukan semacam konseling juga ini dengan siswa kita. Jadi nanti siswa tahu apa yang kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, kemudian konsekuensinya apa, kemudian nanti di akhir kita akan melakukan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini 9 ciri-ciri restitusi itu. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jangan nanti dia sudah mengakui kesalahannya, kita menghukum. Jadi intinya tidak ada lagi hukuman di dalam lingkupan sekolah. Jadi kalau sudah siswa kita itu mengakui kesalahannya,
nanti siswa itu akan tumbuh rasa ingin belajar dari kesalahannya. Jadi kemudian ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian nanti restitusi ini terfokus pada solusi. Dan restitusi akhirnya nanti akan mengembalikan murid yang berbuat salah. Ini tidak akan pernah ya. Jadi intinya nanti kita mengharapkan dari restitusi ini kita mendapatkan peserta didik yang sudah secara emosionalnya sudah positif ya. Ini kolaborasi yang pembelajaran yang ketiganya tentang keyakinan kelas. Nah ini dia, mengapa tidak peraturan? Karena setahu kita selama ini yang ada di sekolah kita itu adalah peraturan ya. Kenapa peraturan? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Nah kalau di sini ini pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, nanti kita akan kembali ke yang sudah saya nyatakan tadi, yaitu keyakinan-keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau seandainya peraturan itu sering kan dilanggar oleh siswa itu karena apa? Karena dia itu saja, nanti paling diproses seperti ini. Kalau keyakinan ini dengan adanya masalah nanti kita lakukan restitusi, ujung-ujungnya siswa kita ini kalau seandainya restitusi kita bagus, kita tidak perlu lagi memberikan konsekuensi kepada murid kita, bahkan dia sendiri nanti yang akan menyatakannya konsekuensi apa yang akan dilakukannya. Kalau sudah seperti itu berarti sudah restitusi dan keyakinan kelas kita sudah terlaksana dengan baik. Sebagai contoh misalnya seperti ini, ada anak-anak kita ini yang telat untuk datang sekolah. Dia sepertinya dia terus yang datang terlambat. Jadi dengan adanya restitusi atau pendekatan atau nanti kita kondisi untuk mencari dan menyelesaikan masalahnya, dia akan tahu nanti permasalahan dia sendiri yang kita tidak perlu. Jadi sepertinya apa yang harus ibu berikan konsekuensi, tidak lagi kita menanyakannya. Jadi kadangkala nanti pada saat kita bertanya ke dia, sudah tahu Ananda apa kesalahan Ananda? Sudah Bu, saya mohon maaf karena akhir-akhir ini saya sering telat dan saya akan memperbaikinya. Salah satu contohnya seperti apa yang bisa Ananda lakukan? Untuk saat ini saya mohon dulu kepada ibu untuk tidak memanggil orang tua saya. Saya akan merubahnya jika nanti dalam 1 bulan atau 1 minggu ini saya tidak berubah, ibu boleh panggil orang tua. Berarti kan dia sudah tahu ujung-ujungnya dari tindakannya itu nanti ada suatu proses pemanggilan orang tua. Tidak perlu lagi kita yang mengancam-ancam. Nah masuk, sudah 3 kali nih absennya, nanti kalau seandainya tidak masuk, kalian dipanggil orang tuanya. Itu berarti restitusi kita masih belum jalan atau belum berhasil. Tapi kalau sudah peserta didik kita itu yang langsung tahu konsekuensinya dan dia yang langsung menyatakan nanti apa yang akan dilaksanakan konsekuensinya ke dirinya, berarti kita sudah berhasil dalam melaksanakan restitusi tersebut. Nah jadi ini budaya positif itu berawal semuanya itu dari peraturan kelas dulunya. Jadi peraturan kelas tadi akan berubah menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan-keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama. Kita buat dulu kesepakatan kelas dengan siswa, kemudian mewujudkannya ini bersama-sama nanti. Yang namanya kesepakatan kelas, otomatis kita bermusyawarahnya dengan semua anggota kelas. Jadi nanti dari kesepakatan-kesepakatan itu akan terciptanya suatu keyakinan kelas. Jadi sebagai salah satu contohnya, kesepakatan kelasnya misal tidak boleh jika kita terlambat masuk 3 menit atau 5 menit dari guru, berarti nanti belajarnya misalnya di lantai, duduknya tidak di kursi. Keyakinan kelasnya apa? Berarti keyakinan kelasnya harus masuk tepat pada waktunya. Berarti keyakinannya masuk sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Berarti tidak ada lagi siswa yang terlambat. Jadi
lingkungan positif ini jika sudah tercipta dalam sekolah kita ini akan menjadi suatu budaya. Jika sudah membudidaya, inilah yang ketercapaian dari budaya positif itu sendiri. Ini contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini nanti akan saya berbagi juga, karena memang kemarin sudah berdiskusi juga dengan beberapa wali kelas. Sebaiknya nanti setiap kelas itu kita tempel keyakinan kelasnya, supaya nampak nanti setiap siswa itu perubahannya seperti apa. Mulai nanti kita terapkan satu-satu. Ini dia hormat, berarti kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi dia tahu menghormati itu bukan untuk dirinya sendiri. Nah, contohnya apa? Kemarin kita sudah membuat beberapa di kelas kita seperti perangkat kelas dan meja-meja yang sudah dirapikan seperti di alas dan lain-lainnya. Dia kalau seandainya dia hanya menghormati orang lain, dia cuma takut kalau seandainya itu sobek, konsekuensinya nanti paling wali kelasnya yang marah. Otomatis dia kadang-kala kalau wali kelasnya yang kontrolnya sebagai teman, itu dia tidak ada rasa takutnya. Jadi kalau seandainya dia mulai dari dirinya, hormatnya itu untuk dirinya sendiri, dia tidak akan membuat seperti itu. Kemudian di sini ada bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Nanti akan saya bagikan ini keyakinan kelas dengan tabel T dan tabel Y ini. Ini contohnya yang hormat itu. Jadi kalau hormat itu dia tampak seperti misalnya datang tepat waktu. Dia tidak akan tampak seperti sering hadir terlambat. Berarti kalau seandainya dia sering terlambat, berarti belum nampak yang hormatnya itu. Jadi hormat itu datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Seperti yang sudah kita budayakan di sekolah kita ada 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi ini budaya yang sudah terjadi di sekolah kita. Ini salah satu bentuk hormat itu seperti apa dan bekerja itu seperti apa. Nah ini dia peraturan. Selama ini peraturan kita. Menurut Bapak Ibu keyakinan kelasnya kemana? Jadi keyakinan kelas itu intinya nilai-nilai yang tercakup pada profil pelajar Pancasila kita itu bisa kita kaitkan nanti. Misal contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti dia ada di situ bertanggung jawabnya kan, ada di situ mandirinya kan. Nah seperti itu. Jadi di sini dilarang mengganggu orang lain. Jadi ini dia. Nah itu dia. Selalu kembalikan ke tempatnya. Itu kan peraturan biasanya kita buat. Jadi keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Jadi nanti kita buat tanggung jawab. Banyak hal-hal yang dalam tanggung jawab itu dia akan tahu nanti apa-apa saja yang tanggung jawab itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi kita nanti tak perlu lagi buat peraturan, cuma keyakinan kelas dalam satu seperti contoh tadi tanggung jawab. Dalam satu keyakinan kelas di situ sudah tercakup ke dalam bentuk keseluruhannya, baik dia mulai tanggung jawab dari diri sendiri sampai tanggung jawabnya kepada kelas dan bahkan nanti ke dalam sekolah. Di sini hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya menghormati diri sendiri, orang lain, dan di sini dia berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti ini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti ini untuk keyakinan kelasnya dalam bentuk kesehatan. Kemudian gunakan masker, berarti ini juga dalam kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, berarti ini keselamatan dan keamanannya. Nah ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Jadi intinya nanti dalam kebutuhan dasar ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dasar peserta didik kita. Seperti yang pertama bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia itu perlu bertahan hidup. Di situ contohnya apa? Sandang, pangan, papan. Berarti di situ makan dan lain-lainnya, tempat tinggal, rumah, pakaian. Berarti di situ bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi nanti peserta didik kita ini perlu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi perlakukanlah nanti peserta didik kita seperti mereka itu kita sayang, kita terima keberadaannya. Jangan nanti di kelas mending
keluar ucapan pernah ini pada saat kami diklat dulu, ibu itu mengakui pernah mengucapkan seperti ini kepada peserta didiknya. Ibu rasanya lebih enak kalau tidak ada kamu di kelas ini. Kelas ini menjadi tenang. Jadi jangan sampai nanti anak itu merasa tidak diterima. Jadi usahakan kita sebagai seorang pendidik itu akan menimbulkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan. Jadi jika nanti dalam pembelajaran, saya juga masih belajar ini untuk menimbulkan kesenangan ini. Kenapa? Sulit, apalagi saya matematika. Ini sulit sekali untuk kesenangan peserta didik. Kenapa? Kesenangan ini apa? Minatnya, senang. Dia merasa senang dengan pembelajaran kita. Jika peserta didik tidak senang, atau ada mungkin nanti ya dia yang sibuk sendiri, dia yang main-main di kelas, itu sebetulnya kita tidak perlu menyalahkan si anaknya. Itu perlu kita bertanya ke diri kita, apa rasanya yang kurang di kita. Mungkin saja metode atau strategi yang kita pakai itu tidak menyenangkan bagi dia. Jadi intinya nanti dalam proses pembelajaran kita nanti akan menuntun peserta didik kita ini, dan sehingga nanti mereka bisa menemukan kodrat mereka, baik itu kodrat mereka secara kodrat alamnya maupun kodrat zamannya atau sesuai dengan zamannya. Kemudian nanti kita akan bertugas menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Jadi intinya apa? Kita ini seperti kata menghamba kepada anak ya. Menghamba itu bukan kita mengagung-agungkan, bukan kita menyembah-nyembah, bukan seperti itu. Kita ini pusat pendidikan kita ini adalah peserta didik. Jadi sebetulnya kan kalau logikanya dia yang butuh ilmu, kok kita yang sepertinya seperti ini ya, yang mencari-cari ilmu untuk berubah, ingin cari diklat, cari strategi, cari metode, kan toh sebetulnya mereka yang butuh. Itulah yang maksudnya menghamba. Yang butuh itu peserta didik, kita yang mencari ilmu untuk menyenangkan mereka. Jadi salah satu nanti tujuan kita di akhirnya itu adalah membuat peserta didik kita merdeka dan bebas. Nah, itu dia maksudnya kebebasan. Jadi kebebasan di sini maksudnya bukan seenaknya aja ya, tapi bebas memilih mencari materi-materi itu sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak kita fokuskan, oh harus di buku ini buku Kemdikbud banyak di perpustakaan, harus kita pakai semuanya. Tidak. Mereka bisa belajar dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Kita kasih kebebasan. Misalnya boleh saja sekali-sekali kita bertanya ke peserta didik, maunya pakai aplikasi apa nih belajar? Banyak sekarang nih. Oh sekarang karena musim TikTok, boleh kita pakai TikTok. Atau nanti seperti pembelajaran ular tangga, boleh pakai ular tangga. Atau nanti ada yang hobinya dengan quizzes, boleh pakai quizzes, karena nanti dalam quizzes itu ada soal, setelah mereka menyelesaikan ada langsung nilainya nampak. Jadi semakin memotivasi. Jadi di sini kebebasan anak itu bukan berarti mereka bebas seenaknya saja, tidak, tapi tetap kita pantau sesuai dengan yang tugas kita sebagai menuntun ya. Jadi ini perlu saya tekankan karena selama ini sepertinya kita menuntut. Jadi harus ini, tapi sekarang dalam dunia era sekarang ini, apalagi yang merdeka belajar itu, kita itu harusnya menuntun atau amal. Jadi kita sebagai pusat tuntunan oleh peserta didik kita. Jadi seperti dulu pernah dinyatakan oleh Bapak pengawas kita, peserta didik itu, pendidik itu seperti seorang petani. Peserta didik itu seperti bibitnya. Jadi jika yang kita tanam itu jagung, walau apapun caranya, tidak akan pernah berubah menjadi padi. Kenapa? Karena kodrat alamnya dia memang jagung. Jadi kita cuma bisa menuntunnya, atau kalau seandainya ibaratnya jagung tadi, kita cuma bisa merawatnya. Kita rawat, kita beri pupuk yang baik, kita perlakukan dengan baik, kita siram. Suatu saat dia akan menjadi jagung yang kualitasnya sangat bagus, yang bisa bersaing di eranya. Jadi begitupun peserta didik kita, dia sudah memiliki bakat alam bakat dari dirinya itu sekitar 80% yang tidak nampak sama kita. Yang nampak itu cuma 20%. Jadi tugas kita di situ nantilah membimbingnya sehingga nampaklah yang keseluruhannya seperti apa peserta didik kita itu.
Kemudian di sini ada penguasaan. Penguasaan di sini apa? Ada peserta didik kita itu nanti yang penguasaannya dalam, misalnya dia tidak semuanya penguasaannya sama ya. Peserta didik kita itu bebas, dia boleh nanti ahli, misalnya mentang-mentang nanti ini kayak kemarin sudah oleh Bapak Kepala Sekolah kita seperti Wira Aditya ya, dia itu ATPH tapi dia penguasaannya ternyata dalam seni lukisan. Bisa jadi penguasaannya itu tidak sesuai dengan seperti yang nampak sama kita. Jadi intinya di sini kita sebagai seorang pendidik, kita akan memulai membudayakan budaya-budaya positif, mulai dari profil pelajar Pancasila kita beranjak, kemudian nanti kita tumbuhkan budaya-budaya positif nanti di kelas, akan mulai dengan keyakinan kelas kita, sehingga nanti budaya kegiatan-kegiatan itu membudidaya di sekolah kita. Mulai dari kelas kita nanti boleh ke sekolah kita dan bisa jadi nanti ke dunia luar. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, inilah yang sering kita pakai juga dalam penyelesaian masalah di kelas, baik pun di kelas maupun tidak. Intinya penyelesaian masalah kepada peserta didik kita. Nah, ini identitas gagalnya atau kontrol dari luar. Yang pertama itu penghukum. Seperti tadi banyak kita misalnya nanti telat dia kita hukum berkeliling lapangan misalnya. Itu penghukum, itu termasuk ke dalam identitas gagal. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nanti kita berceramah, kemudian keluarkan kata-kata seperti kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah, ibu sudah capek. Kita berceramah panjang lebar ke mereka, itu pembuat orang merasa bersalah. Ini mungkin juga pernah kita lakukan. Kemudian yang posisi identitas berhasil atau sukses itu adalah ada 3. Ada teman, kita membuat dia seolah-olah teman, jadi tidak ada batasan dengan kita. Cuma kekurangannya nanti kalau kita di posisi kontrol teman ini akan nampak berbeda nanti peserta didik kita ini antara guru A dengan guru B. Kenapa? Mungkin kontrol teman pada guru A ini lebih dominan pada kontrol guru B, sehingga nanti yang lebih disayang pasti guru A gitu. Jadi masih ada kekurangannya. Kemudian di sini ada kontrol pemantau. Di sini dia menghitung, mengukur, kemudian apa peraturannya, kemudian nanti menyesuaikan diri. Jadi ini masih bersifat pemantau. Sebaliknya nanti jika kita sudah berhasil di sekolah kita ini, kita tanamkan posisi kontrolnya. Semoga nanti semua kita di sini ini dia akan memiliki posisi kontrol manajer. Di sini nanti manajer itu dia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti jika siswa bersalah bukan langsung kamu salah seperti ini, sudah sering, tidak. Jadi kita tidak langsung nanti menanyakan apa, pasti kita akan memulainya pendekatan dulu ke dia. Kemudian ada nanti seperti penyelesaiannya, ini ada di restitusi tadi. Ini dia pernyataan-pernyataannya ada di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh dari orang pembuat merasa bersalah. Kemudian di sini penghukum, kamu tidak pernah benar. Nah, jadi kata-kata yang seperti yang saya bilang tadi, penghukum itu tidak hanya sekedar dari fisik, tapi dari bahasa kita ke siswa itu sudah termasuk penghukum. Contohnya di sini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia akan merasa dia salah terus. Dia merasa sakit mendengar kata-kata kita. Kemudian, ayo lakukan demi ibu atau demi bapak. Ini kan seolah-olah kita sudah dekat dengan dia. Kemudian pemantau ini dia, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian untuk manajernya di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Jadi intinya nanti kalau kita sebagai manajer ini, siswa ini tahu kesalahannya, siswa ini bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian ini juga salah satu contoh penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, misalnya mengumpulkan tugas. Ini kan dia terlalu dijudge ya. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Nah, penyelesaian dari permasalahan yang seperti saya contohkan tadi, misalnya ada siswa kita bermasalah, biasanya kita menyelesaikannya. Nah, inilah penyelesaiannya ini bisa dilakukan dengan segi 3 restitusi. Nah, ini dia. Ini semoga nanti bisa kita terapkan. Segi 3 restitusi ini dia ada 3 nanti, namanya segitiga, berarti 3 nanti restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Jadi pada saat menstabilkan identitas itu bisa saja kalimat-kalimat kita seperti ini. Kita menyatakan ke dia perbuatan yang dia lakukan itu bukan sekedar dia yang melakukannya. Jadi bukan membenarkan, tidak, tapi kita memberikan dia seperti contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu contoh menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi kebutuhan, berarti contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa ini perlu validasi kebutuhan? Kadang-kala kita tidak pernah menanyakan ini. Misal salah satu contoh, ada seorang siswa yang mencoba izin karena ada mungkin orang tuanya sakit di rumah, tapi tidak ada kendaraan yang bisa mengantar, dia mendapat telepon, tapi dia minta izin ke guru A, ke guru B, tanpa ditanya dulu alasannya dia izin, Bu saya mau izin, tapi dia juga tidak menjelaskan kenapa izinnya, kita langsung tak boleh. Kemudian ke guru B dia juga coba, tidak boleh. Akhirnya dia cabut, kemudian besok kita proses. Sebetulnya itulah yang gunanya validasi kebutuhan. Kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita tahu apa yang terjadi sebetulnya kepada siswa kita itu, tanpa nanti langsung menghukum atau memberikan kalimat-kalimat yang menyatakan dia langsung salah gitu. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi dari apa yang telah dibuatnya, seperti yang saya nyatakan tadi, dia tahu nilai-nilai keyakinan apa yang sudah dia langgar gitu. Jadi contohnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, berarti dia tahu nilai-nilai kita sepakati di kelas seperti ini, berarti itu sudah dilanggarnya, berarti dia sudah paham apa-apa saja yang telah dilanggarnya dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama-sama di kelas. Kemudian boleh kita tanyakan juga seperti ini, kamu ingin menjadi orang apa? Atau ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Bisa demikian. Jadi prosesnya itu pakai segitiga restitusi ini, tapi kita ini tidak kaku. Bisa saja nanti ini dia kita pakainya terbalik, boleh. Mungkin saja nanti kalimat kita dahulunya menanyakan keyakinan, boleh dia fleksibel Bapak Ibu. Jadi tidak harus menstabilkan identitas duluan, tidak. Jadi dia memang 3, tapi urutannya ini tidak kaku. Karena kita dalam penyelesaiannya kita kan tak ada teks ini, tak ada naskah kan. Kadang-kadang yang keluar sama kita itu apa yang terpikir. Nah mungkin keyakinan kelas dulu lah yang disinggung, boleh. Jadi tidak harus dimulai dari menstabilkan dulu baru validasi, tidak. Jadi boleh kita memulainya dari mana saja. Nah di sini untuk menstabilkan identitasnya, salah guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita boleh mengakui itu kepada siswa kita. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kita di sini untuk lebih fokus kepada menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini salah satu contoh kalimat kita untuk menstabilkan identitas. Nah ini untuk validasi kebutuhan tadi, salah satu contoh kalimatnya. Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian apa yang penting bagi kamu? Berarti intinya kita menanyakan validasi dia kebutuhannya. Jadi maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya nanti ada suatu kejadian dia berkelahi dengan kawannya, kita proses, boleh kita tanyakan seperti ini. Kemudian ini menanyakan keyakinannya, berarti apa nilai yang kita percaya di kelas. Jadi kita mulai dengan menanyakan keyakinan apa yang sudah kita yakini di dalam kelas yang sudah kita sepakati. Nanti dia akan tahu nilai-nilai apa yang telah dilanggarnya. Nah nanti ini Bapak Ibu akan saya bagikan juga beberapa contoh-contohnya lewat WA juga bisa nanti, dan PowerPoint ini juga siapa yang mau nanti boleh saya bagikan. Intinya nanti dalam kegiatan kita ke depannya kita akan melakukan semuanya mulai dari kesepakatan kelas, kemudian positif diri itu mulai dari diri kita sendiri sampai ke lingkungan kita, bahkan nanti menjadi suatu budaya kita nantinya.
Dan untuk penyelesaian masalahnya nanti bisa kita melakukan dengan restitusi atau nanti pakai segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini, Bapak Ibu. Salah dan maafnya saya mohon dimaafkan karena memang itu adanya saya. Jadi nanti untuk kedepannya akan saya perbaiki. Mohon masukan dan sarannya jika ada, Bapak Ibu. Saya akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Weni Anggerisari. Terima kasih Ibu Weni atas pemaparannya tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Menarik sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa-apa yang menjadi yang seharusnya. Seperti apa sih kita sebagai guru seharusnya? Ya, mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Ya, demikian untuk acara sesi pertama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu, ada rasanya pertanyaan dulu sebelum masuk ke sesi kedua. Tidak ada? Boleh, terima kasih. Demikian kami tutup. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.